Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sapitri. Kali ini kita ke konten. Nah, ini kontennya itu kemarin sempat terhenti, terjeda. Itu karena ada beberapa alasan dan sekarang kami lanjutkan lagi konten ini, yaitu konten bincang tema. Dan alhamdulillah kali ini saya ditemani salah satu aktivis. Dulunya kami terlibat dalam sama-sama menjadi aktivis di organisasi pergerakan. Jadi ini saya anggap seperti adik saya sendiri. Namanya Fadila. Kalau kalian mau main-main ke medsosnya itu cari Fadila Ramli. Oke, jadi ini dia Fadila yang akan menemani saya. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menemani saya nanti untuk kita bincang-bincang sedikit ya tentang apa saja. Iya, apa saja, dan mewakili sedikit dari jenis kelamin kami berdua. Kami akan membicarakan tentang perempuan, ya, dari sudut pandang perempuan, ya gitu ya. Seperti kata-katanya Simone de Beauvoir, dia ingin melihat perempuan, membicarakan perempuan dari sisinya sebagai perempuan. Oke, sekarang kita ke Dila, tanya-tanya sedikit ya Dila. Iya Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah. Kita ini udah lama sekali tidak ketemu. Lama sekali. lama sekali. Akhirnya ini alhamdulillah ketemu lagi. Dan Dila ini sekarang bekerja sebagai bekerja di birokrasi kampus, salah satu kampus di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi, dan juga sementara studi S2. Iya. Doakannya teman-teman semoga Amin, cepat magister. Amin. Amin. Oke. Menyambung tadi yang saya bicarakan di opening itu tentang perempuan, membahas tentang perempuan. Aduh, ini agak gugup ya kalau membahas tentang perempuan. Ya, Dila kan kerja di birokrasi kampus. Ya, jadi kadangkala kita kan sering dengar atau sering baca status biasa, status orang-orang gitu, yang bilang kalau di dunia karir atau dunia pekerjaan itu kadangkala perempuan dianggap mempunyai kemampuan yang jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Itu kalau menurut Dila bagaimana? Kalau di tempat saya bekerja sih, saya pikir tidak ada masalah tentang kemampuan atau kualitas seorang perempuan di dalamnya. Semuanya sama saja. Apalagi di kampus tempat saya bekerja itu ada pemimpin perempuan sebagai dekannya atau direktur pasca sarjana, terus juga kepala bagian juga ada perempuan. Saya pikir tidak dibedakan antara karena dia laki-laki maka dia ditempatkan di posisi di atas. Tetapi ketika saya melihat di lingkungan pekerjaan saya tidak seperti itu. Kita diperhitungkan kualitasnya sebagai perempuan, bukan karena dia perempuan, tapi karena kemampuannya sebagai manusia yang mampu untuk dipekerjakan di tempat tersebut. Gitu sih Kak. gitu. Jadi Dila ini kan saya biasa sering kepo itu ke sosmednya Dila itu. Biasa Dila ini punya blog, dia ini blogger. Dan menjalankan blog. Ada blog apa namanya? Namanya Fadila Ramli. Kalau mau buka websitenya dilaramli.blogspot.com. Di situ ada tulisan-tulisan Dila pokoknya tentang isu-isu terkini atau wacana-wacana yang sedang berkembang saat ini. Itu ada, teman-teman boleh langsung lihat di blognya gitu. Jadi saya mengikuti dari tulisan-tulisan Dila, dan saya mengikuti juga Dila di sosmednya. Itu dia sering membagikan review pendek tentang buku-buku yang dia baca gitu. Dari buku-buku yang dia baca akhir-akhir ini beberapa minggu yang lalu itu saya sempat lihat Dila memposting tentang buku Henry Manampiring.
Iya, kebetulan kemarin kami baru membincang bukunya Filosofi Teras. Jadi Dila ini mengatakan di situ dia sangat menyukai buku-buku dari Henry Manampiring. Nah, kita tanya alasan dia tuh kenapa? Betul sekali tuh, saya kalau mau dijadikan sebagai list buku favorit, buku Filosofi Teras yang pertama adalah buku favorit saya. Kenapa? Karena itu menurut saya itu sangat relate dan membantu saya dalam mengatasi kekhawatiran dan kegalauan diri saya. Kan saya kan sebenarnya orang yang overthinker, sering berpikir yang berlebihan, overthinking tentang masa depan dan segala sesuatu itu dipikirkan. Saya gampang stres, terus pokoknya tiba-tiba galau, gelisah. Jadi saya ingin mencoba mencari sebuah buku yang menurut saya dapat menuntun saya untuk menjadi lebih baik dengan kegelisahan-kegelisahan saya itu. Jadi saya menemukan buku Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras. Karena kita tidak diajarkan untuk berpikir positif, karena menurut buku tersebut bahwa berpikir positif itu sekiranya menipu. Karena kalau kita ingin bahagia, kita harus menjadi orang yang hidup selaras dengan alam. Dalam artian kita tidak perlu khawatirkan tentang hal-hal eksternal yang berada di luar diri kita. Yang kita bisa kendalikan adalah sesuatu yang berada di internal kita. Misal ada orang yang berbuat jahat kepada kita, terus respon kita jahat kepada orang itu. Sebenarnya kita tidak perlu balik jahat kepada orang tersebut. Kita harus bagaimana mengendalikan diri kita agar tidak terbawa dengan emosi-emosi negatif tersebut. Jadi itu sangat membantu untuk mengelola kekhawatiran dan stres kegalauan anak muda zaman sekarang sih menurutku. Salah satu buku recommended untuk anak muda mengatasi kegalauannya. Filosofi Teras. Jadi kita dituntut untuk mempersiapkan diri jika suatu waktu menemukan sesuatu yang buruk. Melatih mental kita agar lebih kuat. Pada saat menghadapi keadaan yang seperti itu tidak kaget. Iya, tidak kaget, betul sekali. Nah, ada buku satu lagi dari Henry Manampiring. Iya. Itu kebetulan saya belum baca buku yang itu. Itu bagus sekali sih untuk anak muda zaman sekarang, apalagi misalnya ada cewek-cewek yang patah hati misal, atau perempuan yang ingin menjadi seorang pemimpin atau melatih kepemimpinannya, itu juga dijelaskan di dalam buku The Alpha Guide itu. Terus yang paling saya suka di The Alpha Girl itu Kak, buku itu menjelaskan bahwa sebenarnya perempuan yang ingin berpendidikan tinggi itu sebenarnya bagus untuk menunjang kemampuan laki-laki. Kenapa sih laki-laki itu harus insecure kepada kita perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan yang tinggi? Kenapa laki-laki itu harus takut? Sebenarnya ketika laki-laki itu takut dan merasa khawatir, seharusnya dia juga harus mampu meningkatkan kualitasnya seperti perempuan itu. Maka dari itu bukan hanya perempuan yang meningkatkan kualitasnya, tetapi juga laki-laki termotivasi secara sadar dan tidak mau menjadi di bawah perempuan hanya karena soal pendidikan. Jadi dalam masyarakat kita itu akan terbangun juga pemuda-pemudi yang maju, bukan hanya dari segi laki-lakinya, tapi juga perempuan dan secara sinergi bekerja sama untuk meningkatkan kualitas. Itu sih yang paling saya suka dari buku itu. Iya, karena kadang-kadang kan orang agak-agak ya di masyarakat kita ya kadang-kadang kalau misalnya seusia Dila ini mungkin banyak teman-teman di luar sana yang usianya sama seperti Dila gitu dan mempunyai kegalauan yang sama gitu. Jadi mungkin orang-orang di luar sana pikir mau S2 lagi buat apa gitu kan kadang-kadang ada cuitan-cuitan yang seperti S2 lagi buat apa? Nanti kalau sudah umur begitu, tambah lagi S2, tambah lagi nanti sudah punya pekerjaan yang mapan, punya kehidupan yang aman. Mana ada laki-laki yang mau datang kan? Biasanya kan begitu. Itu saya biasanya melihat curhatan-curhatan orang di medsos begitu. Betul sekali Kak. Kalau Dila bagaimana kira-kira menurut Dila? Kalau menurut saya itu stigma-stigma yang selalu dilabeli kepada setiap perempuan sih. Padahal stigma-stigma tersebut sangat merugikan bukan hanya perempuan sendiri, tetapi bangsa ini juga pasti akan menjadi ada akibatnya. Kalau perempuannya tidak maju, bagaimana dengan bangsanya? Karena kemajuan suatu bangsa kan tidak hanya dilihat dari seberapa
besar kualitas dari laki-lakinya, tetapi juga harus dari perempuannya sebagai manusia. Kan manusia ini kan tidak hanya satu gender saja, tapi ada dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan berpendidikan selalu distigmakan, untuk apa lanjut S2, ujung-ujungnya di dapur. Tapi saya berpikir begini, ketika saya ingin meningkatkan kualitas saya dalam hal pendidikan, saya pikir generasi selanjutnya itu berhak mendapatkan pendidikan terbaik dari seorang ibu yang berpendidikan tinggi. Tapi itu hanya salah satu jalan. Kita tidak harus memandang bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi itu adalah salah satunya jalan menjadi seorang perempuan yang baik. Proses belajar itu bisa di mana saja, tidak harus melanjutkan S2 atau S3, tetapi juga proses belajar itu cakupannya sangat luas. Kita bisa belajar dari siapa saja, tidak harus belajar dari seorang dokter atau profesor. Kita juga bisa belajar dari anak yang berusia 5 tahun, Kak. Kita tidak harus belajar dari orang yang lebih tua dari kita. Karena kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Itu yang paling saya pegang sampai saat ini. Luar biasa. Iya. Jadi maksudnya memang perempuan ini serba salah. Iya, serba salah. Tidak meningkatkan kualitas diri. Nanti diinjak-injak, misalnya kalau sudah menikah dipandang rendah sama suaminya. Meningkatkan kualitas diri malah dikritik sama masyarakat. Ini kan jatuh di tengah. Iya, betul sekali. Iya, begitu itu kalau perempuan. Tapi selanjutnya kita bahas masih seputar perempuan. Dan ini sebenarnya kalau membahas soal perempuan ini banyak sekali hal yang harus kita bahas tentang perempuan, dan sebenarnya mempelajari tentang perempuan itu tidak pernah ada habisnya. Selalu ada yang bisa dipelajari setiap hari tentang perempuan. Nah, soalan tadi tentang bagaimana stigma masyarakat terhadap perempuan gitu. Bagaimana pandangan Dila tentang standar-standar tertentu gitu kan, terhadap perempuan gitu di masyarakat kita. Misalnya standar kecantikan itu harus seperti apa, standar akhlak yang baik itu seperti apa, standar calon menantu yang baik itu seperti apa gitu. Jadi ada standar-standar tertentu terhadap yang diberikan terhadap perempuan, dan itu tidak diberikan kepada laki-laki pada porsi yang sama. Gitu. Kalau ya semacam itu, kalau perempuan tidak cantik, misalnya tidak dandan, atau tidak berpakaian yang bagus gitu, orang-orang akan bilang kalau tidak tahu urus diri atau apa gitu, seperti itu. Tapi tidak ada yang pernah mengomentari laki-laki yang tidak mengurus diri itu. Tidak ada yang pernah mengomentari kalau kok laki-laki tidak mengurus diri, oh wajar, karena mereka laki-laki loh, kok wajar. Iya, betul. Ya, kalau menurut Dila kira-kira gimana? Seringkali tuh masyarakat itu masih melabeli kita dengan pola pikir yang sangat-sangat patriarkal. Apalagi kita selalu diberikan stigma-stigma standar kecantikan orang Indonesia. Misalnya perempuan Indonesia itu harus kurus, perempuan putih. Indonesia itu harus putih, rambutnya harus panjang dan lain sebagainya, harus bening lah pokoknya, tidak berjerawat. Betul sekali, Kak. Saya pikir itu suatu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Karena kenapa? Kalau kita mengetahui awal mula atau sejarah dari standar kecantikan orang Indonesia, itu ternyata itu banyak sekali dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang menjajah negara kita. Apalagi sudah didukung dengan arus globalisasi di era modern saat ini. Jadi produk-produk kecantikan putih dan lain sebagainya itu selalu kita lihat. Jadi akhirnya kita menormalisasi bahwa cantik itu harus putih lah, dan lain sebagainya, harus langsing, harus sesuai dengan apa yang diiklankan. Pakaian dan perilaku kita sehari-hari itu sebenarnya adalah suatu hal yang berbeda. Berjilbab atau mungkin menutup aurat itu dikategorikan kita harus baik secara sempurna, padahal tidak harus demikian, karena kita juga manusia yang tidak luput dari salah. Perempuan menjaga menutup auratnya itu adalah perempuan yang ingin menjadi taat
karena ini adalah salah satu bagian dari jalan taatnya. Tetapi ketika kemudian perempuan tersebut melenceng dari ajaran agamanya, misal dengan pakaian yang seperti ini, saya pikir itu dua hal yang berbeda. Jangan salahkan apa yang dia kenakan, tetapi apa yang dia lakukan. Gitu. Jangan disuruh buka saja Semuanya dari tidak perlu lagi memakai pakaian itu karena kamu sudah tidak baik. Padahal hak prerogatif Tuhan yang bisa menilai kita secara untuk menyeluruh. Manusia tidak berhak sih menilai kita seperti itu. Oke. Kalau itu tadi terakhir ada calon lagi, standar terhadap calon menantu perempuan yang baik, yang ideal. Kita tuh seringkali diberikan stigma negatif kalau perempuan itu diberikan dibatasi aktivitasnya di ruang lingkup domestik saja. Kita harus memiliki peran di sumur, di dapur, dan di kasur. Itu adalah salah satu yang paling ideal ketika kita menjadi istri atau menantu yang baik misalnya. Ketika kita sudah melakukan hal demikian, maka kita akan dipuja-puji begitu. Padahal kita juga mempunyai kesempatan yang lain di luar wilayah domestik tersebut. Kenapa sih perempuan itu harus selalu diwajibkan dan diharuskan untuk bisa memasak? Kenapa laki tidak diberikan hal yang demikian, stigma yang kewajiban itu? Padahal menurut saya skill memasak itulah skill basic yang harus dimiliki setiap manusia untuk bertahan hidup. Benar. Kan apalagi kalau ketika kita memasak itu, Kak, kita kan bisa memasak, tetapi kita tidak bisa memasak hal-hal yang sangat berat, misalnya memasak rendang. Kita hanya bisa tumis kangkung misalnya yang agak mudah, kan itu memasak juga. Kita tidak bisa mendiskreditkan ketika orang tidak bisa memasak rendang dengan orang yang hanya bisa memasak kangkung. Begitu. Jadi apalagi ya, menurut saya itu harusnya dimiliki setiap manusia, bukan hanya perempuan saja, tetapi laki juga harus memiliki kemampuan itu. Kadang-kadang kan masyarakat kita pada saat memilih calon menantu, khususnya perempuan, kalau dan bukan hanya dari pihak laki-laki, tapi bahkan dari pihak perempuan pun, ketika anak perempuannya akan menikah di usia menikah atau akan segera menikah, itu pasti ada pertanyaan semacam, kamu sudah bisa masak belum? Iya. Kamu mau nikah sudah bisa masak loh. Memangnya nanti orang sudah bisa masak baru menikah. Jadi di Indonesia pun begitu, ketika mau menikah masih ditanya bisa masak tidak. Kenapa laki-laki tidak pernah ditanya seperti itu pada saat dia ingin menikah dengan perempuan? Yang ditanya ke laki-laki, bahkan pada saat laki-laki belum punya pekerjaan pun laki-laki bisa menikahi perempuan. Iya, betul. Iya. Modal nekat aja, modal cinta dan modal nekat. Kemapanan itu bisa dikejar nanti proses bersama. Gitu. Lah, kenapa pekerjaan memasak, bisa mencuci piring atau mencuci pakaian, mengurus anak, itu mengapa harus menjadi kewajiban istri, menjadi persyaratan untuk perempuan bisa dijadikan istri? Gitu kan? Kalau menurut Dila? Iya sih. Kalau seandainya Dila misalnya Dila sudah menikah, misalnya kita amin ya Allah, saya sudah menikah dan persyaratan semacam itu kemudian dilemparkan ke saya. Iya. Kira-kira bagaimana pendapat Dila? Pendapat saya, saya tidak harus pandai memasak gitu. Jadi saya pikir kita tidak akan mencari laki-laki yang harus memberikan syarat ketika kamu menikah dengan saya, kamu harus bisa masak ya. Cari pembantu saja. Jadi banyak uang, mending cari uang, sewa pembantu, masak, makan, ya sudah kan kita bisa beli di luar. Artinya dalam berumah tangga itu menurutku kan kita membangun relasi kerjasama, ada hubungan kerjasama di dalamnya. Bahkan di zaman Chef Juna menjadi idola para ibu-ibu pun masih begitu. Iya sih, padahal belum mindsetnya belum berubah. Padahal kebanyakan koki itu ya laki-laki. Saya juga pernah punya kisah begini, Kak. Kan saya orang Kak Ilito. Kita itu ada sebuah acara di keluarga, di rumah. Jadi orang lagi buat onde-onde. Saya kan tidak tahu buat onde-onde. Dulu ini
Jadi saya tanya, nyiap semua bahannya. Ya. Saya Kaili kan? Ya. Terus keluarga saya nyaut, lah bukannya kamu orang Kaili, kenapa kamu tidak bisa buat onde-onde? Ya. Kayak kesal begitu. Ada cengkelnya juga, tapi rasa lucu juga sih. Maksudnya kenapa memang kekailian saya itu bisa hancur karena saya tidak bisa buat Tidak bisa buat onde-onde. Benar. Saya bilang, ya sudahlah, mungkin itu hanya ketidaktahuannya bagaimana harus berpandangan yang lebih baik dan benar saja sih. Jadi saya hanya berpikiran seperti itu. Saya pun mengalami hal yang sama dulu. Karena dulu saya juga tidak bisa membuat itu onde-onde. Astaga. Kenapa tidak? Maksudnya kenapa tidak orang-orang berpikir bahwa memasak itu bisa jadi menyenangkan kalau itu kita anggap sebagai hobi lah. Iya. Kalau laki-laki yang memasak kan mereka bisa mengatakan kalau itu karena saya hobi. Iya, betul. Saya hobi, jadi saya masak. Saya masak untuk istri saya, Iya. dan saya mereka suka. Itu karena saya hobi. Iya. Coba kalau perempuan bilang itu memasak adalah hobi dia, pasti dia dihujat kan. Kamu itu istri macam apa, nenek. Support perempuan. Iya, saling mendukung dengan Iya, perempuan. harus. Apakah itu sekarang ini di tahun 2023 ini, apakah itu sudah mewujud? Kalau untuk di lingkungan pergaulan saya itu sudah oke lah, saling mendukung, kamu harus lanjut sekolah. Karena saya punya lingkungan yang seperti itu, makanya saya bisa memberanikan diri untuk lanjut, karena saya juga punya cita-cita ketika saya selesai kuliah nanti kan ingin mengajar, ingin berjuang di dunia akademisi. Iya. Kalau kita lihat di medsos sih, banyak sih perempuan yang saling merendahkan perempuan itu sendiri, tidak mensupport perempuan lain hanya karena berbeda dengan dia, itu banyak sekali Kak. Tapi kalau di lingkungan pribadi saya sih alhamdulillah sih baik-baik semua, oke lah. Kalau yang misalnya yang tidak mendukung itu kira-kira karena persoalan apa itu? Persoalan mindset, ketidaktahuan sih, minim literasi juga, karena minim literasi kan ya itu kita tidak mampu mengontrol diri kita, menggunakan nalar kita, menggunakan akal sehat kita dengan baik, dan menggunakan logika kita. Itu sih, karena itu semua akibat dari minimnya literasi menurutku Kak. Karena maksudnya saya juga sering melihat kalau ada, ini saya melihat dari sisi saya sebagai ibu rumah tangga. Iya, karena sekarang lagi viral itu berita-berita yang sangat mengagumkan. Yang mana itu, Kak? Itu yang itu Yang siapa ini, yang si penyanyi itu yang mana? Atau yang mana Kak? Banyak sekali nih. iya mungkin ya salah satunya itu. Oh iya, salah satunya. Kamu saya menikah. Takut. Tidak, itu kan bikin trauma. Iya sih, kenapa Bikin belum trauma. menjalankan sudah trauma. Heeh. Hanya karena itu kisahnya orang lain. Iya, jadi Takut saya betulan. oh, jangan-jangan ini orang-orang yang belum menikah jadi Iya, kalau sejujurnya saya takut. laki-laki Kak. mana lagi yang bisa dipercaya? Betulan saya takut hanya karena itu. Kadang teman-temanku tuh berpikir saya ingin menikah, saya mau menikah begini, karena mereka memprioritaskan menganggap sebuah pernikahan itu ya bahagia, membuat mereka bahagia. Tapi saya ketika melihat semua yang ditampilkan oleh media yang sangat-sangat viral itu, yang saya menikah, aduh ya Allah, takut. Sedangkan yang begitu, saya, Kak. sedangkan yang sebegitu romantisnya saja Iya. bisa. Apalagi Laki-laki mana lagi yang bisa? yang tidak tahu Mau cari di mana yang lagi? baik atau gimana. Iya, jadi saya maksudnya melihat dari kasus-kasus itu, kasus-kasus yang seperti ini kan sebenarnya sudah banyak. Oh, banyak sekali. Sudah Iya. banyak, dan bahkan di sekeliling kita, di orang-orang Iya, terdekat betul, kita betul. pun ada. Tapi saya melihat itu dari sisi saya sebagai perempuan. Iya. Kadangkala yang terlihat pada bagian si istri, ini kan permasalahan terjadi di antara 3 orang, Iya. istri, suami, dan orang ketiga. orang ketiga. Dan si istri ini ketika menemukan permasalahan itu dengan suaminya, dia malah menyerang perempuan yang lain ini.
tidak menyerang laki-laki ini. Itu yang saya baca. Iya, betul. Iya, rata-rata bukan semuanya sih, tapi Iya. rata-rata mereka menyalahkan, mulai menyerang. Iya, Menyerang dengan kata kasar Iya, dan betul. lain-lain itu terhadap si perempuan, si orang ketiga yang Iya. perempuan ini. Bahkan masih menginginkan orang-orang menganggap suaminya yang misalnya sudah melakukan kesalahan ini, sudah berselingkuh misalnya, ini masih ingin orang-orang menganggap dia baik. Justru si istri ini ya ingin orang-orang menganggap yang tidak baik itu yang perempuan Iya. yang bermaksud. Nah, Selalu perempuan yang disalahkan. saya secara pribadi saya orang yang tidak sepakat dengan itu gitu. Saya secara pribadi bukan orang yang sepakat. Saya justru memilih kalau menemukan permasalahan seperti itu, saya tidak akan berurusan dengan yang perempuan. Iya, tidak ada masalah dengan dia. Yang ada masalah yang laki-lakinya. Iya, benar kan? Yang ada masalah laki-lakinya. Kalau persoalan komitmen saja dia masih seperti ini, lalu bagaimana kita akan membicarakan persoalan masa depan dan apalagi jauh-jauh ke depan persoalan peradaban agak sulit Iya, betul. membicarakan itu. Kalau persoalan komitmen saja dia seperti itu. Iya, sudah berkhianat lah. Berkhianat. Jadi untuk apa perempuan menyerang perempuan? Kalau persoalannya sebenarnya awalnya bermula dari laki-laki. Iya, bermula dari kalau misalnya si laki-laki atau suaminya ini tidak mampu mengontrol dirinya. iya, dengan mampu baik. mengontrol, tidak membuka diri, Iya, ya, membuka hati untuk orang Orang masuk, lain masuk. untuk merusak komitmen dia, tidak ada masalah. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi saya maksudnya ingin sekali para perempuan itu berpikir bahwa jangan selalu menganggap bahwa orang ketiga itu karena ini si perempuan goda-godain suami saya, loh kenapa suami Anda bisa tergoda? Kenapa Dia tidak pernah ruang itu. Iya, kenapa tidak pernah menyalahkan suaminya? Kenapa Iya. bisa tergoda? Betul. Perempuan itu. Gitu. Kalau memang memegang komitmen, mau godaan yang seperti apapun tidak akan mempan. Gitu. Saya sejujurnya dari dulu ingin mengatakan itu, cuman selalu tidak Kenapa? punya momennya. Oh, ini Dan- momen yang tepat. Iya, ini momen Kayaknya. yang tepat. Dan orang-orang kadang tersinggung kan kalau persoalan Iya. seperti itu. Kan sesuatu hal yang agak sensitif. Iya. Jadi mungkin dia bilang, ya karena perempuannya kan udah ini itu sama suami saya. Lagi bilang karena biasa juga dipermasalahkan pakai perempuan yang akhirnya laki-laki perempuan. tergoda. Akhirnya laki-laki, lah kenapa Anda tergoda gitu. Kadang-kala tuh masyarakat menganalogikan seperti ini. Kan perempuan tidak menutup auratnya secara sempurna. Terus dianalogikan seperti sebuah permen yang dibuka lalu dikerumuni lalat. Juga ada yang kedua itu bagaikan ikan yang tidak ditutup maka kucing akan memakannya. Saya pikir ini bukankah sesuatu yang contoh yang merendahkan laki-laki itu sendiri. Iya. Laki-laki itu kan manusia, kenapa dia dianalogikan sebagai seorang hewan, banyaknya lalat, seekor kucing. Itu kan bukan merendahkan kaum laki-laki, di mana katanya laki-laki itu adalah kaum yang rasionalitasnya sangat mumpuni dibandingkan perempuan, tetapi dalam mengontrol dirinya sendiri Iya. mereka tidak mampu dan tidak mampu menggunakan akal sehatnya secara baik. Iya. Terus itu juga yang geram juga sih. Iya. Kalau saya secara pribadi begitu. Saya menekankan pada diri saya sendiri, dan sejujurnya saya ingin orang-orang pun berpikir, kalaupun tidak harus sama seperti apa yang saya pikirkan, setidaknya mempertimbangkan Responnya. beberapa hal tentang itu, agar setidaknya perempuan tidak selalu menyerang sesama perempuan. Perempuannya, ya. Iya, menyerang sesama perempuan. Kalau pada saat permasalahan yang seperti itu perempuan selalu menyerang sesama perempuan, itu akan sulit datangnya keadaan di mana perempuan bisa saling mendukung satu sama lain. Gitu. Hanya karena persoalan laki-laki yang memilih jalan yang seperti itu, ingin menjadi makhluk yang tidak bermoral, ya silakan. Makhluk yang tidak bersyukur. Aduh.
Aduh, berbahaya ini. Iya, bahaya. Pembahasan ini sangat berbahaya. Oke, Dira, ada lagi yang ingin disampaikan? Apa ya? Itu juga Mungkin. Kak, stigma perempuan soal kepemimpinan. Kepemimpinan Iya. masih sampai saat ini. Sampai saat ini itu masih sih. Iya. Padahal kepemimpinan itu untuk perempuan juga memiliki hak yang sama dan keistimewaan yang sama seperti laki-laki. Iya. Karena seorang pemimpin tidak harus dilihat apakah dia perempuan atau laki-laki, bagaimana kualitasnya sebagai manusia untuk mampu memimpin. Kalau ketika kita menemukan seorang pemimpin perempuan gagal dalam memimpinnya, dalam memimpin apa yang dia pimpin, itu bukan karena dia perempuan, Dia perempuan. karena kualitas Dia yang sebagai manusia. yang tidak mampu untuk memimpin. Iya. Karena laki-laki pun pasti memiliki kekurangan dalam hal memimpin, kan tidak pernah, kan ada pemimpin laki-laki juga yang gagal, Tuh. bukan karena dia laki-laki, karena kualitasnya gitu sih Kak. Ya, mungkin memang itu masih jadi perdebatan, apalagi kalau kita masuk di ranah yang agak masuk ke pembahasan agama. Iya. Ya, itu pasti akan menjadi perdebatan yang sengit. Apalagi kalau ada kata-kata misalnya yang kayak perempuan kan lebih dominan ke perasaannya, laki-laki lebih dominan ke logikanya loh. Ya, itu kan selalu itu Iya, selalu stigma. selalu menjadi tagline. Betul sekali. Selalu menjadi tagline, dan saya menemukan beberapa perempuan yang menerima dengan legowo. Oh iya ya, oh memang perempuan seperti itu. Oh pantas saja kita tidak bisa melakukan itu. Oh karena memang Karena kita perempuan, karena kita emosional. Iya. Padahal sesuatu yang rasional itu juga perlu dipelajari. Iya. Ada proses belajarnya. Karena sesuatu yang ada kok laki-laki yang gagal untuk menggunakan logikanya. Contohnya orang yang berselingkuh tadi. Minta maaf. Iya kan, menurutku sih, menurutku ya. Dia itu sedang menyeleksi para calon-calon suami. Aduh. Harus seleksi. Harus, betul. Kita harus realistis. Iya, berpikir. realistis. Jangan cuma mau makan cinta aja. Itulah Pikirkan masa depan. masa depan. Penting bagi perempuan. Oke, Oke Kak. ada lagi yang ingin disampaikan Apa ya? ke teman-teman, Untuk apalagi teman-teman yang masih muda. ya untuk teman-teman, jangan lagi galau-galau soal persoalan masa depan yang belum pasti. Harus upgrade diri sebagai perempuan. Kita perempuan juga harus mandiri, independen menurut saya, karena itu menjadi bekal kita suatu saat nanti ketika laki-laki semuanya dalam hal relationship itu, laki-laki meninggalkan kita, karena setiap orang di muka bumi ini datang pergi, karena tidak semua orang di dunia ini akan menetap menetap dengan diri kita. Semua orang bisa pergi. Jadi untuk itu persiapkan mental kalian dengan salah satu caranya membaca buku Filosofi Teras dari Henry Manampiri. Iya. Itu sih. Akhir yang keren karena merekomendasikan buku. Ya teman-teman harus baca buku itu ya. Dan jangan lupa juga kunjungi blog Dila. Dila.blogspot.com. blogspot.com. Di situ ada tulisan-tulisan Dila, silakan baca, dan kalau ada yang mau komentari silakan langsung dikomentari. Iya, silakan. Kalau yang Suka mau diskusi. kenalan dengan Dila langsung juga di sosmed dia. Bisa. Boleh. Kalau mau diskusi juga boleh. Iya, boleh. Silakan langsung inbox. Tapi tidak boleh bertanya persoalan privat. Iya, betul sekali. Harus yang penting. Kalau yang penting capek banget. Saya introvert. Iya, capek. Apa saya juga introvert? Beginilah Garis kalau orang keras. introvert bertemu dengan introvert bisa menjadi Iya sih. aneh ya. Oh. Iya. Malah saya kalau ketemu orang lain itu saya capek. Capek. Apalagi kalau banyak sekali orang yang saya tidak kenal. Membahas sesuatu yang sangat tidak penting. Iya. Kalau saya pergi nggak. Energinya malas. habis. Aduh, ini saya diam seharian di kamar baca buku atau Iya. nonton drakor lah, itu keren. Iya. Itu Daripada tidak penting kan buku ini. energi jadi tambah banyak, jadi tambah semangat kalau di Iya. rumah berdiam diri dan tidak berbicara dengan Iya betul sih.
ngomong itu capek guys, capek. Aduh, sangat ini kami ini orang-orang introvert. Mohon maaf ya. Keras. Iya. Oke, terima kasih Dila sudah menemani. Nanti sudah diajak. lain kali kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Amin, insyaallah sehat-sehat. Sehat-sehat. Dila juga sehat-sehat. Kakak juga sehat-sehat sama keluarganya. Dan mudah-mudahan bisa cepat selesai magisternya. Ya Allah, supaya dia cepat jadi dosen ya Allah. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video kami yang pembahasannya ini ya gitulah. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata kami yang random. Maaf ya guys. Iya, kalau misalnya teman-teman ada yang misalnya dari apa yang kami diskusikan tadi itu mungkin teman-teman ada yang keberatan misalnya atau misalnya tidak setuju atau ada yang setuju juga atau apa, teman-teman bisa langsung cantumkan di kolom komentar teman-teman apa teman-teman setuju dengan komentar Dila, komentar saya atau tidak setuju, silakan cantumkan di kolom komentar. Dan teman-teman yang ingin misalnya di konten Anggunisan Channel membahas tentang apa lagi di bincang tema, teman-teman juga bisa cantumkan di kolom komentar mau tema-tema yang seperti apa gitu. Nanti akan saya usahakan untuk adakan dan akan saya usahakan untuk mencari teman bicara lagi untuk tema-tema itu. Oke, dan jangan lupa nonton bincang buku kami ya di konten bincang buku Anggunisan Channel. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.